Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini yang akan kami sajikan informasinya yaitu adalah terkait dengan pernyataan penentu nasib bagi P1 ya yang tanpa penempatan itu dari Dirjen GTK. Ini tentunya menjawab ya Bapak Ibu peluang lolos menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023. Nah, kira-kira bagaimana pernyataannya ya? Pernyataan terkait sangat menentukan nasib P1 tanpa penempatan dari Dirjen GTK mengenai peluang lolos menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik pernyataan penentu nasib P1 tanpa penempatan dari Dirjen GTK perihal peluang lolos ASN P3K Guru 2023. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita to the point ke informasinya. Di sini kita lihat ya Bapak Ibu terkait dengan P1 ya. Kita berbicara mengenai P1 dulu, yang mana P1 ini adalah indikatornya bahwa sudah lolos PG. Kemarin ada yang pembatalan langsung Bapak Ibu ya, pembatalan langsung terkait dengan penempatan ketika pendaftaran dibuka, tiba-tiba P1 ini dibatalkan. Nah, bagaimana kira-kira nasibnya di P3K Guru 2023 padahal penempatannya ini sudah dibatalkan? Itu setelah Kemendikbudristek ya Bapak Ibu mengeluarkan edaran terkait pembatalan penempatan pelamar prioritas P1 pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Dan di sini sudah dikonfirmasi oleh Ibu Nunuk Suryani ya bahwa jumlahnya itu adalah 3.043 pelamar itu akan tetap menjadi prioritas atau P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023 dan tidak perlu untuk dites lagi. Nah, ini tentunya menjadi kabar gembira ya bagi pelamar prioritas 1 yang dibatalkan penempatannya. Itu nantinya Bapak Ibu akan menjadi prioritas utama ya untuk diangkat menjadi ASN, dan tentunya yang nilai plusnya adalah Bapak Ibu tidak perlu capek-capek belajar lagi karena Bapak Ibu tidak perlu dites lagi ya. Nah, itu nilai plusnya ya. Jadi sisa menunggu penempatan saja sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini untuk P3K Guru 2023 ada isu yang berhembus bahwasanya Permenpan yang akan digunakan itu adalah Permenpan nomor 20 tahun 2022 ya. Artinya tetap menggunakan Permenpan RB seperti halnya di P3K Guru tahun 2022. Nah, kalau itu terjadi maka nantinya mekanisme seleksinya itu akan ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama seleksi penempatan khusus untuk P1 yang guru lulus PG. Kemudian seleksi kesesuaian atau observasi untuk P2 dan P3, dan seleksi tes untuk pelamar umum. Nah, seperti ini ya 3 jenis mekanisme seleksinya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini pernah diutarakan oleh Ibu Nunuk ya, yang dilansir di jpnn.com langsung ya, bahwa seleksi P3K Guru 2023 itu menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. P1 prioritas, P2, P3 bagaimana? Dan di sini kita lihat kalau menggunakan Permenpan nomor 20 bahwa akan ada mekanisme pengangkatan tanpa tes Bapak Ibu ya. Itu yang penting untuk Bapak Ibu guru cerna ya dengan baik. Nah, terkait dengan formasi dan gaji P3K Guru khusus 2023 itu sudah dipastikan aman ya, karena sudah ada Bapak Ibu ya PMK ya, sudah ada Permenkeu ya 212 dari
Kementerian Keuangan ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat faktanya ada di sini. Kemudian di tahun 2023 Kemdikbudristek itu telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K, yang sekarang itu yang terbaru adalah 601.286. Jadi intinya di sini kami mendorong pemerintah daerah ya untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Anggaran gaji dan tunjangan melekat pada guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini untuk pernyataan yang Bapak Ibu tunggu-tunggu tentunya seperti ini. Ini pernyataan dari Dirjen GTK dan ini menjadi salah satu penentu nasib P1 ke depannya. Di sini kita lihat ya bahwasanya Dirjen Guru Tenaga Pendidikan Ibu Prof Nunuk Suryani sempat menegaskan ya bahwasanya pemerintah akan memprioritaskan P1 dalam perekrutan P3K guru 2023 Bapak Ibu ya. Sebanyak 62.465 P1 tanpa formasi akan diangkat di seleksi P3K tahun ini. Jadi inti dari pernyataan dari Prof Nunuk bahwasanya pemerintah itu akan memprioritaskan P1 Bapak Ibu ya dalam perekrutan P3K guru 2023. Selamat ya bagi yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 seperti itu ya. Oke, ini langsung dari Prof Nunuk ya, dan ini dilansir di jpnn.com ya. Kemudian yang berikutnya adalah data P1 yang batal penempatan maupun tanpa formasi P3K itu nantinya akan masuk dalam database Kemendikbudristek. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan dari beberapa teman ya yang mengatakan bagaimana nasib P1 yang belum resume. Ya, nah, bukan batal penempatan tapi sama sekali memang belum resume. Nah, di sini dijawab bahwa Bapak Ibu yang P1 yang batal penempatan ya, ini khusus yang batal penempatan maupun tanpa formasi P3K. Berarti P1 yang dikatakan tanpa formasi P3K itu sudah masuk dalam kategori yang belum resume Bapak Ibu ya. Jadi intinya seperti itu. Mereka itu tidak perlu lagi untuk mengikuti tes ya dalam seleksi P3K guru tahun 2023 tegasnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini ya, yang ketiga untuk Dirjen Nunuk kembali menegaskan bahwa 3043 P1 yang penempatannya dibatalkan akan diprioritaskan pada P3K 2023. Sebab yang dibatalkan itu hanya penempatan, bukan kelulusannya, seperti itu ya. Dia menambahkan para pelamar tersebut akan otomatis ya diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1 ya. Jadi intinya yang kemarin dibatalkan penempatannya itu akan menjadi prioritas ya pada P3K 2023, dan pada saat mengikuti proses seleksi tahun 2023 status P1 itu tetap disandang ya, tetap dipergunakan. Jadi tetap diprioritaskan ya. Jadi P1 ini menjadi prioritas utama di seleksi P3K guru 2023. Nah, kemudian di sini yang terakhir Bapak Ibu yang terhormat, di sini dikatakan mereka tidak akan tergeser ya, mereka tidak akan tergeser di sini ya. Nah, ini dia. Mereka tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Jadi jangan khawatir ya. Dirjen Nunuk menyampaikan P1 tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023. Dia juga turut mendorong pemerintah daerah agar memiliki komitmen yang tinggi dalam mengajukan formasi. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Dan ini tentunya menjadi salah satu kabar baik ya bagi P1 yang belum mendapatkan penempatan terkait pernyataan strategis dari Dirjen GTK mengenai peluang menjadi ASN P3K di tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.